Mari kita membaca sekali lagi doa Bapa kami yang tercantum di dalam Matius pasal ke-6. Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya, jikalau engkau berdoa, berkata-katalah seperti ini. Ayat ke-9 kita membaca bersama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ke-14 sampai 15 saya sendiri membaca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya dengan Roh-Mu yang kudus mengajar kami dan memimpin masuk ke dalam segala kebenaran, rahasia, kekayaan daripada surga. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah mulai masuk ke dalam problem kedua di dalam hidup sebagai manusia. Doa Bapa kami bukan sesuatu ucapan semau sendiri daripada orang berdosa yang memperalat Tuhan Allah. Doa Bapa kami sama sekali berbeda dan semua doa yang di dalam agama-agama yang lain. Hanya ada Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan menjadi manusia dan mengerti kesusahan manusia dan mendidik manusia yang dicipta untuk mengabdi dan berdoa kepada Allah Sang Pencipta dengan doa sesuai semua kalimat di dalam struktur kebenaran yang sempurna. Di dalam doa Bapa kami, pertama-tama 3 hal mengenai Allah, sesudah itu 4 hal mengenai manusia, sesudah itu 3 hal mengenai Allah, lalu ditutup. Di sini terbentuk dengan 3 bagian. Pertama, bagaimana kita hubungan dengan Tuhan Allah. Kedua, bagaimana hubungan kita hidup di dalam dunia kepada materi dan sesama manusia dan kepada setan. Ketiga, bagaimana kita mengetahui segala sesuatu itu adalah menurut kemauan dan kehendak Allah sampai selama-lamanya. Doa bukan memaksa Allah untuk mengikuti nafsu kita, ambisi kita, untuk memperalat Allah dengan istilah Allah Maha Kuasa, Maha dapat kerjakan apa-apa untuk menjadi pembantu yang kita utilisasikan. Doa bukan sesuatu sembarangan mengutarakan kebutuhan kita, lalu kita memaksa dan memerintah Tuhan untuk dipakai oleh kita. Doa adalah hubungan erat dan relasi rohani antara yang dicipta dengan yang mencipta. Bapa kami yang berada di dalam surga, kita tahu Dia tidak dekat dengan kita di bumi ini. Dia jauh di dalam surga, tapi Dia dekat dengan kita di relasi karena kita sudah menjadi anaknya. Kita yang boleh menyebut Dia Bapa, kita yang boleh menjadi anak, kita yang mempunyai hak menyeru Abba, my Father in heaven. Tidak ada Allah lebih intim seperti ini. Tidak ada agama mempunyai hak istimewa seperti ini. Hanyalah manusia yang sudah ditebus, yang sudah diperanakan, sudah diampuni dosa, dan diberikan hak menjadi anak-anak Allah di atas bumi ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 3 permintaan, bukan minta apa yang saya perlu, minta bagaimana saya sesuaikan, saya klop dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam rencana yang kekal. Berapa indah adanya manusia yang memasukkan diri ke dalam rencana Allah, bukan memaksa Allah untuk mengisi kebutuhan ambisi kita yang liar, tapi kita sendiri yang akan mau menyatakan bagaimana mengkuduskan nama Allah Bapa, bagaimana kita menginginkan kerajaan tiba.
Bagaimana kita mengharapkan kehendaknya jadi? Orang-orang yang berdoa seperti ini adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Dan dia mau mengkelopkan diri dengan isi hati Tuhan. Sehingga dia tidak menjadi seorang egois yang center pusat pada diri sendiri. Tapi dia mau hidup sesuai dengan rencana, kehendak dan kemuliaan Tuhan yang kekal itu. Sesudah ini beres, maka kedua, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Tetapi karena dosa, hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan. Ada 4 problem yang pernah kita atasi. Pertama, problem antara kita dan kebutuhan materi yang mengisi keperluan kita secara jasmani di dalam tubuh. Kedua, kesulitan yang terjadi pada waktu kita berrelasi dengan sesama manusia. Interpersonal relationship got a problem. Problema antara manusia dan manusia begitu banyak. Salah mengerti, kebencian, keirian dan segala penggeseran antara manusia-manusia itu sering terjadi. Bagaimana? Di dalam doa engkau harus menghadapi kesulitan kedua ini. Ketiga, menghadapi kesulitan kita diserang setan. Kita diuji coba. Dan kita dicoba supaya kita berbuat dosa. Kita minta Tuhan menolong kita. Maka di dalam hal materi, kalimat yang paling penting, berilah pada hari ini kepada kami makanan yang kami seperlunya. 3 minggu yang lalu sudah selesai kita bicara itu. Lalu 2 minggu lalu kita bicara tentang kalimat, yaitu menyusul kepada roti yang kita perlukan dan kebutuhan materi yang kita mengharapkan. Kita berdoa, ampunilah kita seperti kami sudah mengampuni orang lain. Ini adalah hubungan dengan relasi interpersonal, relasi antar pribadi. Saya adalah seorang manusia yang hidup di dunia dan saya tidak bisa lepas hubungan dengan manusia yang lain. Saya tidak mungkin hidup sendiri lalu semau sendiri. Saya harus hidup mempunyai keharmonisan, perdamaian, kerukunan dengan sesama manusia yang beda sekali konsep, beda sekali agama, beda sekali ideologi, beda sekali adat, beda sekali kebiasaan, dan beda sekali karakter-karakter pembawaan. Saudara-saudara, mungkinkah kita menemukan orang yang 100% sama kita? Kalau ada, itu bahaya. Karena Allah menciptakan manusia secara individu yang semua berbeda. Sebagaimana tidak ada 2 daun yang sama besarnya, sama warnanya, sama bentuknya 100%. Itu sebab juga tidak ada 2 manusia yang sama karakternya, sama pikirannya, sama tabiatnya, sama kebiasaannya. Tak mungkin. God created all the animals in routinity, in one kind of form, and every being is about the same. But God created man with individuality, with the distinctness and the uniqueness of everybody different from others. Manusia beda dengan binatang. Engkau lihat semua binatang banyak kemiripan yang menjadi hal yang umum bagi mereka. Tapi manusia ada, setiap manusia mempunyai keindividuan, mempunyai perpribadian yang berbeda dengan pribadi yang lain. Anak di dalam satu keluarga pun semua lain sifatnya. Semua mukanya seperti sama, waktu bicara lain, waktu membahas pikirannya lain, waktu mengambil keputusan semua kehendaknya lain. Karena mereka adalah individu, adalah manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah dan diberikan kebebasan dan keunikan berbeda-beda. Itu sebab pada waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak lepas hubungan dengan materi. Kita juga tidak lepas hubungan dengan sesama manusia. Pada waktu manusia dan manusia hidup bersama, makin lama makin merasakan perbedaan. Pertama-tama kita lihat semua lucu-lucu, semua bagus-bagus. Makin gaul, makin cengkel. Makin kenal, makin bosan. Makin tahu karakternya, makin menyelidiki kesalahan-kesalahannya. Saudara-saudara, bukankah ini pengalaman engkau? Pertama ketemu satu orang, oh senang sekali, segar, enak. Sudah tinggal 10 tahun bersama-sama, modelnya, baunya, biasanya, segala kebiasaannya tidak cocok.
Saudara-saudara, makin lama makin tidak cocok. Tapi sulitnya manusia itu kekal. Kalau kekal terus tidak cocok kekal bagaimana? Nah, kalau cuma 2 hari ya sudah selesai, pulang, lulu saya. Tapi kalau besok engkau yang tidak cocok dengan orang Kristen lain, lalu Tuhan mengatakan kamu orang 2 satu kamar, mati lu. Saudara-saudara, yang kau paling benci dijadikan satu kamar 1000 tahun. Bagaimana? Itu sebab kita mesti belajar bagaimana memperbaiki hubungan antar manusia dengan manusia, antar karakter dengan karakter, dengan lebih banyak melihat kebersamaan dan lebih banyak mengetahui kelebihan orang lain, bukan terus mencari kekurangan orang lain, meneliti kesalahan orang lain, lalu membesar-besarkan kesalahan orang lain, karena itu adalah cara terbaik membunuh diri secara rohani. Saudara-saudara, interpersonal relationship is the most important factor in building a community. Waktu kita membangun satu komunitas, unsur yang paling utama, hal yang paling penting adalah memperbaiki relasi antara pribadi. Interpersonal relationship. Saya bagaimana hubungan dengan engkau dengan dia dengan saya dengan dia, engkau dengan dia. Ini semua kalau diperbaiki, baru komunitas itu menjadi baik. Kita melihat di dalam dunia ini, menurut apa yang dikatakan oleh seorang filosof yang namanya adalah Empedocles, hanya 2 unsur yang menjadikan gejala yang sangat kontra satu dengan lain. Empedocles seorang filosof 2400 tahun yang lalu di Greka. Dan dia mengatakan ada 2 hal yang membuat panca perubahan di dalam fenomena dan relasi seluruh alam semesta. Unsur pertama cinta kasih. Unsur kedua kebencian. Di mana ada cinta kasih, manusia saling mendekati, saling mempersatukan, saling mengampuni, dan saling mengerti satu dengan lain. Di mana kebencian, manusia menolak satu dengan lain, menggeser satu dengan lain, bertentangan, berperang, menghancurkan satu dengan lain. Hanya 2 kekuatan saja. Kekuatan kasih kalau lebih dan berkekuatan daripada benci, maka pembentukan dan penggenapan dan kesempurnaan itu terjadi. Tetapi kalau kebencian lebih daripada cinta kasih, kerusakan, pemberontakan, kerotohan, dan semua yang destruksi itu akan terjadi. Baik secara keluarga, secara famili, suami istri, anak ayah, atau di dalam kampung, di dalam masyarakat, di dalam society, di dalam gereja, semua sama. Di mana ada cinta kasih, manusia dan manusia itu akan bersatu dan harmonis. Di mana kebencian, manusia dan manusia akan bercerai dan saling membunuh dan saling menghancurkan. Saudara-saudara, saya tidak mengerti kenapa orang yang paling berani membunuh manusia justru ada orang yang beragama. Saudara-saudara, jikalau agama-agama yang penuh dengan kebencian di mana mereka berada, sama-sama agama pun dipenggal kepala, sama-sama agama pun ditembak, hanya karena tidak setuju doktrin yang mereka terima. Orang di dalam satu negara, satu bangsa, satu negara, satu pemerintahan mempunyai perbedaan dari kebencian yang saling membunuh. Manusia di dalam abad ke-20 belajar apa sih? Kita pendidikan makin tinggi, yang mendapatkan S3 makin banyak, membaca buku paling banyak, tapi hati kita tidak ada perubahan sama sekali. Kita makin lama makin membenci, makin mendestruksikan, makin menghancurkan orang lain hanya karena menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara, memang ada hal yang mutlak yang tidak boleh kompromi, tapi ada hal yang kita tidak perlu mempertahankan sampai permusuhan dengan yang lain. Yang mutlak jangan direlatifkan, yang relatif jangan dimutlakan, yang tidak boleh kompromi jangan dikompromikan, yang tidak perlu dipertahankan jangan kaku untuk mencari musuh. Ini semua ada bijaksana yang penting sekali. Saudara-saudara, biar kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita mempelajari hal ini. Jikalau tidak mungkin terhindar, jikalau harus terjadi, jikalau tidak bisa
Awasi, tidak bisa dihindarkan, tidak bisa tidak terjadi geseran-geseran antara manusia dan manusia. Biar kita secara tenang menghadapi kesulitan itu. Dan jikalau terjadi orang bersalah kepada engkau, dan engkau juga tidak mungkin tidak pernah bersalah kepada orang lain. Waktu kesalahan terjadi, orang dan orang itu berbentur. Kalau sudah bentur, bagaimana? Kalimat yang paling penting dari ajaran Yesus di dalam doa ini, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Saudara-saudara, siapakah manusia yang tidak ada kelemahan? Siapakah manusia yang tidak ada kesalahan? Siapakah manusia yang tidak pernah sadar atau tidak sadar bersalah kepada orang lain? Saudara-saudara, saya sudah pernah berkata kepada saudara, satu kali di dalam perkabungan saya tidak sangka saya sudah berbuat salah yang besar sekali yang saya sama sekali tidak sadar. Sampai 20 tahun kemudian orang itu berkata, tempo hari waktu Stephen Tom mengkuburkan mama saya, setelah habis khotbah semua nyanyi, engkau pergi berdiri dan menginjak kuburan papa saya. Itu sangat menyakitkan hati saya. Saya bilang, saya tidak tahu loh. Juga tidak tahu itu kuburan papamu. Juga tidak tahu kalau kuburan tidak boleh diinjak. Saya tidak tahu semua ini. Itu kuburan papa yang saya paling hormat. Kau injak di situ. Itu tanah di dalam kuburan yang mana tidak boleh injak. Tidak ada tanda kok. Ini tidak boleh injak. Ini boleh injak. Saya cuma di situ karena matahari panas. Saya di situ ada sedikit daun dari bawah pohon. Lalu saya berdiri di situ. Itu menjadi kesalahan besar kepada orang lain. Jikalau kita tidak mungkin, tidak bisa hindar. Jikalau kita tidak sadar telah terjadi bersalah sama orang lain yang kita tidak ada intensi, kita tidak ada sesuatu kesengajaan. Lalu bagaimana? Ada orang tidak mengampuni engkau untuk selama-lamanya. Ada orang lupakan itu, anggap tidak penting. Ada orang memutlakkan dan berani mengatakan, pasti engkau sengaja menghina ayahnya. Jika terjadi kadang begini dan engkau tidak tahu, lalu perhubungan antara orang satu dengan orang lain selama 20 tahun itu menjadi renggang sekali, menjadi dendam sekali. Wah, itu banyak hal yang kita tidak bisa takdirkan akan terjadi. Jikalau dia jujur, dia mengatakan, aku marah sama kamu. Engkau pernah injak kuburan papa saya 20 tahun yang lalu. Waktu dia jujur ngomong, engkau masih bisa mungkin, oh saya tidak sadar, saya tidak sengaja. Maka saya juga tidak ingat, juga tidak tahu. Sekarang saya minta maaf. Nah, ini sikap paling baik. Tapi kalau dia tidak mau ngomong, dia cuma dendam di dalam. Engkau sudah tahu, engkau tidak tahu dan tidak sengaja. Akhirnya hubungan dua orang sampai mati tidak pernah beres. Saudara-saudara, kesulitan kita di dunia pertama, I and the material world. Kesulitan kita ke dunia, I and another person. Ini doa Bapa kami bukan sekedar rutinitas kita baca-baca, hafal-hafal untuk menjadi syariat agama. Ini adalah betul-betul Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan sebagai manusia hidup di dunia. Bagaimana menangani segala problem. Problem saya dan materi. Ada orang mencintai materi sampai akhirnya membuang Tuhan. Ada orang yang mencintai Tuhan dan dia tidak mau materi. Akhirnya terlalu lapar, terlalu sulit, terlalu kurang sehat dan akhirnya sakit. Saudara-saudara, hubungan saya dengan materi secukupnya. Berikan kepada aku yang kuperlukan hari ini. Nah, ini sikap yang puas. Sikap yang mau menyatakan kepuasan. Bukan serakah, bukan ambisi liar, bukan memaksa Tuhan. Orang begitu penuh dengan sukacita. Kalau lebih dari cukup Tuhan memberikan lebih banyak, bersyukurlah. Tapi kalau tanganmu ada kelebihan, ingat orang yang perlu. Ini Alkitab yang tercantum di dalam Amsal Sulaiman pasal ketiga. Jikalau tanganmu ada lebih, dan berikanlah kepada mereka yang patut diberikan. Orang yang patut diberikan ada orang yang selalu rasa diri tidak patut. Orang yang tidak patut diberikan ada mereka yang rasa patut, bahkan lebih dari patut, mereka mau merampas dari engkau. Hati-hati, what is your attitude toward the material world, toward the money, toward the property, terhadap uang, terhadap properti, terhadap kekayaan. Saya harus bersikap bagaimana
saya kira ada satu waktu saya perlu mengulangi sekali lagi khotbah tentang orang Kristen dan harta benda. Karena ini di dalam hal ini sangat orang imannya diganggu dan kerohaniannya macet, tidak pernah maju karena sikap yang salah terhadap materi. Dan hari ini saya khusus ke dalam ayat selanjutnya, ampunilah kami ya Tuhan, sebagaimana kami sudah mengampuni orang lain. Kalimat ini kalau tidak dimengerti dengan sungguh-sungguh dan ditafsirkan secara salah, engkau akan berdosa besar sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya seperti saya sudah mengampuni orang lain. Jadi Tuhan, saya sudah ampuni orang lain, engkau harus ampuni saya. Belajar dari saya. Ampunilah dosaku seperti aku sudah mengampuni dosa orang lain. Inikah caranya? Inikah tafsirannya? You should follow me. You should imitate from me. You should follow my example because I have already forgiven others. So now you forgive me. Allah, ampunilah aku sebagaimana aku sudah mengampuni orang lain. Kalau kalimat ini artinya seperti ini, berarti Allah tidak pernah mengetahui bagaimana ampuni kecuali dia belajar dari engkau yang sudah pernah mengampuni. Tapi ini sama sekali bukan arti itu. Lalu kita mau mengetahui, sama manusia pun bisa salah ngerti. Salah mengerti manusia kepada manusia tidak terlalu penting. Tapi kalau salah mengerti firman Tuhan, mempersalahkan Tuhan, salah mengerti perintah Tuhan, itu bisa fatal sekali. Apakah Alkitab ini, bagian ayat ini berarti saya sudah mengampuni orang lain, sekarang Tuhan saya paksa engkau harus mengampuni aku. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Kalau itu kalimat ditafsir begini, berarti Allah tidak pernah bisa mengampuni orang lain. Allah tidak mengetahui bagaimana mengampuni orang. Allah perlu belajar kamu, karena kamu mengampuni orang lain lalu suruh Allah mengampuni engkau. Ini bukan kurang ajar, ini bahaya sekali. Dengan begini engkau sama sekali memputarbalikkan sifat ilahi dan kebenaran Alkitab dan pengertian terhadap kebenaran yang diwahyukan kepada engkau. Alkitab berkata kepada kita, tidak ada seorang yang bisa mempunyai inisiatif mengampuni orang lain. Jikalau seorang mengatakan aku mengampuni orang lain, di dalam hal ini mungkin dia adalah orang belum Kristen, tapi sudah mempunyai satu perasaan tanggung jawab mengampuni orang lain untuk mengambil jasa. Ini adalah sesuatu bahaya non-Christian when they do good. Orang yang tidak Kristen kalau berbuat baik selalu jatuh di dalam mau ambil jasa, mau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Lalu self-righteousness menjadikan mereka dibuang oleh Tuhan lebih hebat lagi. Saudara-saudara, dosa yang paling besar bukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang paling besar yaitu anggap diri tidak berdosa dan lebih baik dari orang lain. Mengapa Farisi ditolak oleh Yesus Kristus? Mengapa orang-orang Farisi dibuang oleh Tuhan? Karena mereka adalah orang menjalankan Taurat tidak sempurna, tapi lebih membanggakan daripada menghina mereka yang lebih tidak sempurna dari mereka lagi. Mereka adalah orang yang sudah menerima Taurat. Ini satu keunikan bangsa Israel. Ini satu hak istimewa Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Mereka menerima Taurat dari Tuhan yang asli. Tetapi mereka bisa jalankan tidak, mereka tidak peduli. Mereka mulai menjadi sombong karena inilah bangsa yang ada Taurat. Kamu bangsa yang tidak Taurat adalah bangsa kafir. Kebanggaan membuat diri lebih tinggi dari semua bangsa yang lain, itu menjadi kebencian terbesar Tuhan kepada orang yang membenarkan diri seperti itu. Saudara-saudara, self-righteousness is a greatest sin in the sight of God. Allah mengetahui kita semua berdosa. Allah mengasihani dan Allah mengampuni dan Allah memberikan keselamatan orang berdosa dan Allah memberikan Taurat supaya kita belajar bagaimana berbuat baik. Belum bisa berbuat baik, sudah anggap diri lebih baik dari orang lain. Belum sempurna bisa menjalankan, sudah menghina mereka yang tidak ada Taurat. Tuhan akan tanya, siapakah kamu? Mengapa kamu begitu memperbenarkan diri? Begitu sombong membanggakan diri hanya karena engkau pernah mendapatkan Taurat yang kuberikan kepada engkau. Tahu tidak, kalau Taurat kuberikan kepada engkau, aku akan menuntut engkau menurut Taurat yang diberikan. To whom have been given more will be demand more.
Yang diberi banyak akan dituntut banyak. Engkau tidak tahukah? Engkau lebih dari orang kafir karena kasihan, bukan karena jasa. Engkau mempunyai Taurat karena aku kasihan engkau terlebih dahulu. Tapi engkau telah mengambil itu, take it for granted. Nah, engkau anggap itulah kesombonganmu untuk menghina orang lain. Maka aku akan membuang engkau. Saudara-saudara, Yesus berkali-kali berkata, cilakalah orang Farisi yang pura-pura. Cilakalah ahli Taurat yang munafik. Cilakalah mereka yang sudah mempelajari Taurat tapi menjadi membanggakan diri, membenarkan diri, mencongkakkan diri dan menghina orang-orang lain. Yesus lebih suka mengatakan, anak manusia datang ke dunia menjadi kawan orang-orang berdosa, menjadi teman bagi orang-orang pemungut cukai. Saya bukan datang memanggil orang yang baik. Sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada yang baik. Tapi pada waktu dia mengatakan kalimat ini, berarti mereka yang anggap diri baik tidak ada bagian. Saya tidak panggil mereka. I come not to call the righteous. I come to call the sinners for repentance. Aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Barang siapa yang tidak ada Taurat dan tidak bisa menjalankan Taurat, tapi minder dan sakit di dalam hatinya, sadar dia tidak terbaik, dia berdosa, dan berkata, ya Tuhan, ampunilah hamba orang yang berdosa ini. Orang ini lebih dekat Tuhan dari mereka yang menjalankan kebaikan tapi menjadi sombong, merebut kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudara, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ini tidak berarti engkau bisa mengampuni dosa orang lain lalu engkau minta Tuhan mengampuni kamu seperti kamu mengampuni orang lain. Itu salah sekali, sama sekali tidak benar, tidak mentafsirkan ayat ini. Karena siapa yang bisa mengampuni orang lain kecuali mereka yang diampuni Tuhan terlebih dahulu. Kalau Tuhan sudah mengampuni engkau, lalu engkau mempunyai pengertian berapa besar anugerah Tuhan. Orang berdosa seperti saya masih mau diampuni. Dia begitu baik kepada saya, maka saya mau belajar bagaimana mengampuni orang lain. Itu yang benar. Tetapi yang benar tidak tercatat di dalam Alkitab. Justru Alkitab catat sebaliknya. Aku mengampuni orang lain, Tuhan ampuni aku seperti aku mengampuni orang lain. Seolah tidak bisa membalikkan kitab suci begitu gampang. Maka yang tidak mengerti seluruh prinsip total dan tafsirkan menurut harafiah, meskipun kelihatan pintar sekali, itu mencelakakan gereja. Pendeta-pendeta yang anggap diri pintar dan sudah belajar teologi lalu tafsirkan kitab suci semau sendiri, itu membahayakan gereja. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa mengampuni orang lain. Karena doa ini ada doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang mengajar berkata ke kita, doalah kepada Bapakmu di surga. Kalau begini engkau anaknya, berarti ini ada doa anak kepada Bapa. Anak itu ada yang sudah diselamatkan. Ini bukan doa orang kafir. Ini bukan doa orang berdosa. Ini adalah doa anak-anak Allah, minta daripada Allah Bapa yang di surga. Jadi ini kalimat ada orang sudah diselamatkan. Orang yang diselamatkan, dia berdoa menjadi anak minta kepada Bapa. I call my Father in heaven because I am given the privilege to be called your son. I believe in the name of Jesus Christ. For those who believe in Him, they are given the privilege to be called the sons of God. Yohanes 1:12. Barang siapa yang menerima Dia, yaitu yang percaya kepada namanya, diberi hak istimewa disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga doa Bapa kami bukan doa orang biasa, bukan doa orang tak Kristen, bukan doa orang kafir, bukan doa orang berdosa. Ini adalah doa anak-anak Tuhan yang sudah diampuni. Kalau yang sudah diampuni berani berdoa karena mereka sudah menjalankan firman. Itu sebab urusan adalah Tuhan mengampuni mereka terlebih dahulu. Mereka yang sudah diampuni, mereka tergerak, mereka bersyukur. Lalu mereka dipengaruhi oleh pengampun yang sudah diterima oleh mereka. Lalu mereka baru belajar bagaimana mengampuni orang lain. Sudah mengampuni orang lain, menjadi kebiasaan mengampuni. Baru mereka kembali kepada Tuhan berkata, ampunilah aku seperti aku sudah mengampuni orang lain. Jadi bukan engkau yang inisiatif mengampuni orang lain. Bukan engkau yang inisiatif minta doa Tuhan mengampuni engkau.
Di sini ada banyak kaitan yang sangat mendalam, yang biasanya orang Kristen tidak mengerti, tidak menyadari, dan banyak pendeta tidak meneliti dan tidak mengkupas dengan baik. Kita seperti sudah bisa baca ini rutin, saben kali rutin. Lalu kita anggap kita sudah orang Kristen karena kita sudah bisa doa Bapa kami. Doa Bapa kami mungkin menjadi satu sastra yang rutinitas dikerjakan oleh orang Kristen yang sama sekali tidak dimengerti dalamnya. Saudara-saudara, jika engkau adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah diperankan pula, engkau sudah dijadikan anak-anak Allah karena engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau mulai menjalankan hidup sesuai dengan iman yang kau terima. Engkau mempraktekkan kelakuan sesuai dengan iman yang kau pegang. Engkau mulai merealisasikan pengalaman yang engkau pernah terima dari Tuhan. Aku pernah diampuni Tuhan, maka aku harus mengampuni orang lain. Aku pernah diberikan Yesus Kristus mati di atas salib, maka aku harus belajar bagaimana menyerahkan diri berkorban untuk faedah bagi orang lain. Saudara-saudara, ini urutan yang benar. God loved us first. God sent His Son to die for us first, before we accept Him as our personal Savior. Saudara-saudara, bedanya teologi reform dengan yang tidak reform adalah bagaimana melihat anugerah dan bagaimana bereaksi melalui anugerah kepada Tuhan. Ini perbedaan yang sangat sekali, penting sekali. How to understand the grace of God and how to respond to this experience of being given grace. Saudara-saudara, Allah memberi anugerah lebih dahulu daripada kita bereaksi apapun kepada Dia. Kalau Allah tidak memberi anugerah kepada kita, kita tak mungkin datang kepada Dia. Kita tak mungkin mengenal Dia. Kita tak mungkin berterima kasih kepada Dia. Anugerah diberikan bukan karena jasa, bukan karena kelakuan, bukan karena kita layak. Ini tiga ditolak di dalam kitab Roma. Karena Paulus berkata, bukan melalui kelakuan kita yang baik, bukan melalui jasa yang kita sudah raih, dan bukan melalui kelayakan yang kita patut diberi. Tuhan memberikan anugerah justru karena kita tidak layak. Kalau layak bukan anugerah. Layak itu namanya adalah gaji. Layak itu namanya upah. Kalau orang kerja 10 jam, engkau kasih 300.000. Ini adalah upah yang dia patut terima. Atau engkau kasih dia 80.000 satu hari kerja. Ini upah yang dia patut terima. Itu upah. Tapi kalau dia tidak kerja apa-apa, engkau berikan 1 juta kepada dia. Ini hadiah kepada engkau. Itu namanya anugerah. Semua yang kita terima dari Tuhan itu anugerah. Hari ini saya menjadi orang bagaimana semuanya adalah anugerah. Demikian Paulus. I am what I am today because of the grace of God. Hari ini saya diampuni dosanya karena anugerah. Hari ini saya diberikan kesehatan karena anugerah. Hari ini saya boleh melayani karena anugerah. Hari ini saya boleh memberikan saksi untuk membawa orang kepada Tuhan, anugerah. Hari ini saya sehat, masih hidup, anugerah. Kenapa kemarin yang sama-sama saya makan, malamnya dia mati? Kenapa ada orang sama-sama naik mobil, dia ketabrakan? Semua itu anugerah. Kalau hari ini saya menjadi seperti sekarang ini adalah anugerah. Lalu baru kita mengatakan, God, I give thanks to you. I praise you. I glorify you. But you had given me grace first, prior to my response and my reaction to you. Anugerah Tuhan lebih dulu daripada reaksi manusia kepada Tuhan. Nah, inilah satu dasar di mana kita mengetahui kalau Tuhan tidak mengampuni kita, nah mungkin kita mengampuni orang lain. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, mungkin tidak kita mau mengampuni toleransi kepada salah orang lain. Semua berdasarkan dari situ. Karena situ menjadi sumber inisiatif, maka kita baru bersyukur kepada Tuhan. Dan dasar pikiran ini dimulai di dalam kitab suci dan dimengerti terlebih dahulu sangat jelas oleh Augustinus pada abad keempat. Dia mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan memberi berkat kepada saya. Tetapi kenapa saya bisa berdoa kepada Tuhan? Ini karena saya pintar, atau saya berjasa, atau saya cukup iman?
Tidak. Saya di hadapan Tuhan apapun tidak ada. Seperti Paulus berkata di 1 Korintus pasal 1, I have nothing. Nothing to boast. I'm poor. I'm stupid. Saya bukan orang berbijaksana. Saya bukan orang mampu. Saya bukan orang yang bisa berpikir. Saya bukan orang yang mempunyai apa-apa. Semua tidak ada. Bijaksana dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Segala kepunyaan dari Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Sehingga di dalam pikiran itu mulai berkembang who first. The grace of God first or human response first. Aku yang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan harus kasih saya anugerah. Berarti pinter ya. Kamu bikin Tuhan terpaksa harus kasih anugerah karena Tuhanmu jasanya. Tidak. Agustinus mengatakan, saya berdoa lalu dia kasih saya anugerah. Karena saya berdoa baru dia kasih anugerah. Bukankah berarti kalau saya lupa doa dia tidak kasih? Apa kalau saya tidak paksa dia tidak memberi? Kalau begini Tuhan itu pasif, saya aktif. Doaku aktif, anugerahnya pasif. Allah tidak bisa kerja apa-apa, tapi didorong oleh saya. Saya mengingatkan dia, saya mendorong dia, dan saya memerintahkan dia. Baru dia mengerjakan sesuatu untuk berkati kepada saya. No, that's totally wrong. Dia mengatakan satu pertanyaan penting sekali. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah pada saya, bisakah saya berdoa? Di sini. Putarnya teologi 1600 tahun yang lalu. Dari pikiran Agustinus waktu dia memikirkan who first. Aku mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Saya datang kepada dia karena dia lebih dahulu mengenal saya. Saya minta kepada dia karena dia mengirim Roh Kudus supaya saya bisa meminta. Pengertian who first ini penting sekali. First thing first. Allah yang mulai, biar kemuliaan kepada Allah. Kenapa kita memuliakan Allah? Karena Allah memulai segala anugerah kepada kita. Bukan kita sendiri yang bisa. Segala sesuatu anugerah dari Tuhan yang dia mulai di inisiatif. Dia inisiator. Lalu kita bersyukur kepada dia. Pikiran ini kalau tidak ada, engkau bukan orang reform. Orang reform mengetahui Allah yang memulai dan memberi inisiatif anugerah kepada kita yang mengakibatkan akibatnya kita boleh reaksi dan berterima kasih kepada dia. Anugerah Tuhan secara inisiatif tidak berani menjadi sombong, tidak berani menjadi congkak, tidak berani merebut kemuliaan bagi diri sendiri. I have nothing, I have no merit, I have no anything to be boasted. I know everything is a grace from God. I am what I am today simply because everything is the grace of God. Dan dari situlah kita berani membaptiskan anak-anak. Yesus berkata, yang beriman dan dibaptiskan diselamatkan. Kenapa engkau membaptiskan anak-anak belum bisa beriman? Anak-anakmu belum tahu apa-apa kau dibaptis. Kau paksa dia. Kalau besok sudah tua dia meninggalkan Tuhan, kamu yang bertanggung jawab. Mereka menyangkal, menolak, dan mengejek orang-orang reform. Kenapa membaptiskan anak-anak? Dan orang reform kalau diserang, cuma tahunya, tidak tahu ya kenapa begitu ya. Yang pikirannya patong aja. Saya sih tidak ngerti kok. Nah, cilakalah kita tidak bisa menjawab. Karena kita tidak mengerti kebenaran anugerah dengan baik-baik. Saudara-saudara, dengar baik semua kalimat di bawah ini. Pada waktu Tuhan memberikan anugerah, orang itu belum dilahirkan. Maka anugerah Tuhan lebih dahulu daripada eksistensi dan lebih dahulu daripada reaksi kepada Tuhan. Paulus mengerti kalimat ini dengan berkata, pada waktu saya masih berada di rahim ibuku, saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Seorang yang berada di dalam ibunya, itu seorang janin yang berada di dalam rahim. Bagaimana bisa mendengar panggilan Tuhan? Bagaimana bisa reaksi kepada Tuhan? When I was still in the womb of my mother, He called me. Menurut pengertian fenomena manusia, Paulus dipanggil pada waktu dia mau masuk ke dalam kota Damaskus. Betul nggak? Di situ dia dipanggil, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dia dipanggil pada waktu dia mau masuk ke dalam gerbang daripada Damaskus. Tetapi Paulus mengetahui saat itu dipanggil. Tetapi di lain tempat dia mengatakan, pada waktu saya masih berada di rahim ibuku, Tuhan sudah memanggil aku. Jadi dia
tarik waktu itu kembali ke 30 tahun yang lalu. Waktu dia masih belum lahir, Tuhan sudah memanggil dia. Ini tidak cukup. Sampai di Efesus pasal 1 dia tarik lagi waktu itu. Sampai ribuan tahun yang lalu. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memanggil saya. Jadi orang reform tidak salah. Jangan sembarang kompromi dan menyerah kepada mereka yang menyerang atau menghina kita. Karena dasar kitab suci begitu jelas. Even before the foundation of this world, even before God had created everything, anything in the universe, He called me already. Saat itu saya ada enggak? Sebelum ada di dunia. Sebelum dilahirkan. Bahkan mama saya, kakek saya, nenek moyang saya pun belum ada di dunia. Tapi Tuhan sudah tahu enggak? Sudah tahu. Tuhan sudah panggil. Masa Tuhan panggil orang yang belum ada? Masa Tuhan memanggil orang yang belum dilahirkan? Apa artinya? Before the foundation of the world, there's the eternal planning of God. Allah yang berencana, bukan rencana secara mendadak. Allah yang berencana, ada merencanakan segala sesuatu di dalam kekekalan. Seluruh sejarah apa yang terjadi, yang baik semua ada yang direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Kalau Allah tidak mempunyai kekekalan, dia bukan Allah. Kalau Allah tidak mempunyai rencana master planning yang panjang, dia bukan Allah. Allah yang mendadak ada ini terjadi. Seperti orang kalang kabut terjadi kecelakaan baru, pikirkan bagaimana menghadapi. Itu bukan Allah. Itu manusia yang bodoh. Allah yang berbijaksana adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal adalah Allah yang berkemauan. Allah yang kekal bijaksana kemauan adalah Allah yang menetapkan rencana sebelum dunia diciptakan. Itu sebab there's nothing wrong to believe the grace of God is prior to human response. Setelah Allah memanggil, engkau belum ada. Tapi di dalam pikiran Allah engkau sudah ada. Engkau belum lahir, tapi di hadapan Tuhan Allah yang belum lahir pun dia kenal. Engkau dilahirkan tahun 1985. Atau dilahirkan 1860. Engkau dilahir, sejarah sudah jalan lama baru lahir. Tapi sebelum sejarah berkembang, sebelum sejarah mulai, sebelum sejarah start, sebelum itu Tuhan sudah panggil engkau. Ini berarti Tuhan lebih dahulu. God first call us. God first predestined us. God first plan to save us. Anugerah Allah selalu lebih dahulu daripada keberadaan dan reaksi kita kepada Tuhan. Setelah Tuhan menetapkan, lalu Tuhan mencipta. Setelah mencipta, dan berapa ribu tahun kemudian engkau lahir. Setelah engkau dilahir, engkau mendapatkan gerakan Roh Kudus. Engkau dapat kesempatan mendengar Injil. Engkau dapatkan gerakan dan pencahayaan daripada cerah. Satu pencerahan Roh Kudus yang bikin engkau sadar. Hari itu engkau sadar. Hari itu dan mendengarkan firman Tuhan adalah bukan rencanamu, tapi rencana Tuhan. Ada orang mau pergi Tamasya, akhirnya karena kapal terbang tunda, tidak jadi. Dia pergi gereja, dengar khotbah, dapat berkat. Ada orang yang tadinya mau pergi lain tempat, tidak pergi karena ada tsunami, akhirnya ikut NRIC. Saudara-saudara di Singapura ada 90 orang yang sudah mau pergi ke Phuket, mau pergi main-main di Thailand. Akhirnya karena tsunami ada kesulitan, tidak jadi. Mereka datang ke Kinasi. Akhirnya banyak yang sekarang menjadi orang yang melayani Tuhan dengan baik. The grace of God is out of your norm, out of your thinking, your logic, your epistemology, your understanding. Banyak anugerah Tuhan melampaui pikiran epistemologi kita. Anugerah Tuhan banyak melampaui rencana kita. Karena rencana itu akhirnya kita datang kepada Dia. Dan anugerah itu diberikan kepada kita. Oh Tuhan, Your will is so good. You are good to me. Because you had hindered me from others. And concentrate me to listen to your word. Sehingga sudah mendapat anugerah baru kita bilang, Tuhan, saya mau mencintai Engkau. You punya respons selalu sesudah anugerah Tuhan terlebih dahulu. Nah, respons itu mengakibatkan kita menyatakan kesaksian kepada sesama manusia. Tuhan memanggil engkau menjadi orang Kristen berpuluh-puluh ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan. Tapi engkau hanya menjadi Kristen di dalam 5 tahun yang lalu.
Ini 5 tahun yang lalu terjadi apa? Terjadi anugerah Tuhan itu digerakkan ke hatimu. Terjadi Roh Kudus berbicara di hatimu. Roh Kudus melunakkan kekakuanmu. Roh Kudus mencerahkan pikiranmu yang buntu. Roh Kudus memberikan sadar. Setelah engkau akhirnya yang tidak mau mengatakan, oke, sekarang saya mau percaya. Saya mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Pada waktu God softened your heart from a stony heart become a heart of flesh. Dari hati yang membatu menjadi hati daging yang lembut. Itu perubahan itu daripada kuasa Tuhan. Sesudah itu baru engkau sadar, oh saya orang berdosa. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau menangis. Engkau minta pertobatan. Engkau minta Tuhan mengampuni. Pada waktu engkau datang merespon Tuhan. Saya mau percaya engkau. Ini bukan inisiatifmu. Karena engkau pasif. Ini ada pekerjaan Tuhan. Baikkan engkau dengar khotbah, mengerti firman, tergerak, akhirnya engkau takluk. Pada waktu saat engkau takluk, itu adalah akibat pekerjaan Tuhan, bukan akibat kebolehanmu. Itu sebab selalu ingat, grace of God prior to human response. Grace of God prior to human response. Karena grace of God prior to human response, maka kita berani membaptiskan anak-anak. Karena kita mengetahui mereka kenapa dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Kenapa anak saya harus dilahirkan di dalam keluarga saya? Karena Tuhan ada anugerah untuk dia. Dia tidak tahu, dia tidak berjasa, dia belum lahir kok. Dia tidak mungkin berkeputusan. Dia tidak mungkin ada pikiran mau atau tidak percaya Tuhan. Sebelum dia bisa mereaksi apa-apa, Tuhan sudah mencintai dia. Itu sebab saudara-saudara, kalau anak dilahirkan dari keluarga Kristen, jangan engkau mengabaikan kewajibanmu. Karena di dalam keluarga orang lain mereka tidak ada kesempatan dengan papanya berdoa. Dilahirkan di keluarga lain mereka tidak bisa melihat mamanya membaca kitab suci. Tapi engkau sebagai orang Kristen tidak berdoa, tidak baca kitab suci, tidak menjadi teladan di dalam riwayat hidup anak-anakmu. Cilakalah engkau, saudara-saudara. Lalu anak itu dari kecil dipupuk dengan janji papa mama. Engkau memberikan anak kabarku, aku akan mendidik mereka dengan firman-Mu baik-baik seumur hidup. Engkau waktu dibaptiskan, waktu engkau bawa anak kepada Tuhan, engkau sudah janji. Jangan main-main. Pada waktu engkau melakukan itu, lalu anak engkau sungguh-sungguh satu hari diperanakan pula. Lalu dia belajar bagaimana Tuhan mengampuni dia, dia harus mengampuni orang lain. Berarti grace of God becomes an example, and my dedicated life, my submissive life become a fruit of dedication. Pada waktu engkau taat kepada Tuhan, engkau akan berhasil menghasilkan sesuatu buah sebagai bukti engkau sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, setelah engkau menerima anugerah, lalu engkau melaksanakan, faith produce deeds, doctrine produce good works. Our faith in God produce our good works. Iman tambah kelakuan itu apa? Iman tambah kelakuan itu apa? Mati adanya. Sekarang hidup yang beriman yang sejati mengakibatkan kelakuan yang berkelakuan yang sejati. The good life and the good living. The true life and the true living. The true regeneration give you the power to do the life of the regenerated man. Saya sudah diperanakan pula. Saya sekarang hidup sebagai orang yang sudah diperanakan pula. Saya punya kelakuan menjadi baik. Karena Tuhan mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain. Tapi ada semacam orang, mau diampuni? Mau. Mau mengampuni? Tidak. Karena apa? Dia seolah-olah dia paling besar. Tuhan pun harus melayani dia. Seorang yang utang kepada seorang raja, umpama 10 juta dolar. Satu hari ditangkap dan raja bilang ini mesti masukkan penjara. Dia utang saya begitu banyak, tidak pernah membayar, tidak pernah mengaku salah, enak aja. Terus melarikan diri ke sini sana. Bahkan berani bermewah-mewah, berfoya-foya. Di mana uang utangmu? Engkau ngaku tidak? Ngaku. 10 juta? Iya. Ada uang tidak? Ada sedikit. Taruh di mana? Pergi melacur, minum anggur. Kurang ajar engkau. Sekarang saya akan mempenjarakan engkau. Karena engkau utang saya 10 juta tidak bisa bayar. Tapi raja itu begitu hati besar. Dan dia mengatakan, oke, ini kali saya ampuni engkau. Bebaskan dia.
coret utangnya. Tidak lagi tagih kepada dia. Biar dia bebas. Nah, aku bebas. Terima kasih Sri Baginda. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar sampai tengah jalan, ada satu orang utang 500 rupiah sama dia. Ditangkap sama dia. Hei, kamu utang saya ya? Ingat. Ingat. Kenapa tak bayar? Belum ada uang. Omong kosong. Saya akan masukkan engkau ke penjara. Lalu dipukul setengah mati. Karena engkau utang saya 500. Engkau tidak bisa. Pukul kamu. Saya suruh orang tangkap engkau masuk ke penjara. Waktu itu ada seorang lewat. Baru lihat tadi 10 juta. Raja ampuni. Tapi dia sekarang cuma berapa ratus rupiah. Dia marah. Orang itu lapor kepada raja. Raja. Orang tadi yang kau ampuni 10 juta. Sekarang sedang pukul orang yang hutang dia 500 dan dimasukkan ke penjara. Hah? Betul dia begitu? Panggil dia sini. Orang yang dipanggil kepada raja. Raja mengatakan, kau lupa aku mengampuni engkau. Membebaskan utang berapa banyak? Baru hari ini. Baru 1-2 jam yang tadi. Engkau lupa? Enggak Pak, saya enggak lupa. Ingat? Ingat Pak. Nah, apa yang kau lakukan sama orang lain? Raja itu tidak ampuni dia lagi. Sekarang masukkan dia ke penjara. Saudara-saudara, ini adalah human relationship yang dikatakan oleh Yesus, yang sangat menjadi cermin mengutarakan kelemahan kita. Kita semua orang sudah dapat pengampunan dari Tuhan. Kenapa tidak mengampuni orang lain? Kita mau anugerah dari Tuhan. Kenapa tidak anugerah orang lain? Itu sebab saudara-saudara, setelah doa Bapa kami sudah ajar selesai, Yesus menambah 2 kalimat yang besar di belakang ini. Dan kalimat yang besar ini berbunyi begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin, Pipu semeni, Pipu lausunim, pasti tidak mengampuni engkau. Saudara-saudara sekalian, dan istilah pasti menjadi satu ketekanan yang mutlak, berarti tidak ada naik banding lagi, tidak ada lagi kesempatan lagi, tidak ada lagi pertobatan lagi, tidak ada pengampunan lagi, berarti masuk neraka. If you have been given the grace of forgiveness and you do not forgive others, be sure you will condemn finally. Saudara-saudara, saya takut loh. Membaca kitab suci makin mengerti, makin mendalam, makin menjadi gemetar, gerinjingan. Our God is so awesome, so fearful. Allah kita sangat menakutkan. Jikalau kita tidak baik-baik mentaati perintahnya dan mengerti intinya, sembarangan kerjakan, itu kemarahan Tuhan tidak bisa dicegah. Saudara-saudara sekalian, di sini kenapa kalimat dari ayat 14-15 2 kali secara negatif dan positif menangkatkan satu kalimat yang berada di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Hanya kalimat ini diberi komentar setelah pengajaran doa Bapa kami selesai. Yesus mentekankan lagi. Dari kalimat pertama sama akhir tidak ada kalimat, cuma kalimat ini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ini ditekankan oleh Yesus Kristus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, dengan perasaan gentar dan takut, mari kita minta Tuhan memberikan pencerahan, kasihan kepada kita, sehingga kita masuk ke dalam firman, pengertian yang sesungguh dari arti yang sejati itu. Tadi saya mengatakan, setelah engkau menjadi orang Kristen, baru engkau boleh berdoa seperti ini. Dan bukan memaksa Tuhan mengampuni engkau, mengikuti teladan engkau mengampuni orang lain. Tapi ini tugas engkau harus jalankan. Setelah engkau mendapatkan berkat dari Tuhan, setelah engkau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, engkau harus mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan mengampuni. Sekarang saya minta urutan ini diperhatikan dengan baik. Pertama-tama, waktu kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu Tuhan inisiatif, kita pasif. Dan kita tidak layak.
kita tidak berjasa, kita tidak berkelakuan yang cukup baik untuk mengganti itu. Itu namanya adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Pengampunan dosa itu adalah anugerah. Dijadikan hak menjadi anak-anak Allah itu adalah anugerah. Itu bukan jasa, bukan layak, bukan kelakuan, bukan upah. Karena Alkitab mengatakan di Roma pasal 6 ayat 25, upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan di dalam Kristus, Tuhan Yesus kita adalah hidup yang kekal. Jadi upah itu patut, anugerah tidak patut. Kita mati itu sepatutnya, kita binasa itu seharusnya. Karena kita berdosa, upah dosa adalah maut, maka saya harus mati, saya harus masuk ke neraka. Tapi kalau saya diselamatkan, saya diampuni dosa, saya diperanakan pula, itu bukan kewajiban Allah. Karena Allah tidak pernah bersalah kepada manusia. Yang bersalah adalah manusia kepada Allah. Allah yang tidak pernah bersalah kepada manusia. Kenapa dia utang manusia? Kenapa dia harus menyelamatkan manusia? Dia tidak perlu menyelamatkan kita. Kalau dia tidak perlu menyelamatkan kita, kenapa menyelamatkan kita? Anugerah, grace. Itu namanya gratia. Indonesia namanya gratis. Paling senang kalau gratis ya. Saudara-saudara beli satu dapat dua. Oh senang sekali. Yang dua itu gratis kok. Saudara-saudara semua anugerah yang kita terima karena Yesus sudah bayar harga. Tidak ada yang tidak bayar harga. I have the forgiveness because Christ crucified for me. Setiap kali menerima anugerah, ingat ada orang yang bayar. Setiap kali dapat berkat, tidak usah bayar. Ingat sudah dibayar oleh Kristus. Dan pembayaran yang ditempuh oleh Kristus itu adalah dimatikan di atas kayu salib. Dibuang oleh Allah. Dipisahkan dengan anugerah Tuhan. Dan dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Jangan kira anugerah itu bagi kita gratis, lalu kita enak-enak main-main. Karena semua yang gratis bagi kita berarti Tuhan kita sudah membayar dengan penderitaan yang paling menakutkan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita mengetahui urutan ini. Allah memberikan kita inisiatif anugerahnya sebelum kita bereaksi kepada dia. Itulah sebabnya kita berani membaptiskan anak-anak. Anak-anak belum apa-apa, belum beriman kepada Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan karena dipilih sebelum dunia diciptakan. Kalau orang menanya, kenapakah kamu membaptiskan anak-anak? Tidak tahukah kalau anak-anak itu besok sudah besar, mereka melawan Tuhan, dosamu besar? Jawab kepada mereka, apakah orang yang dibaptiskan dewasa tidak ada yang berontak? Orang dibaptiskan sesudah dewasa, ada yang berontak? Tidak. Ada, persentasinya tidak lebih kecil daripada orang dibaptis sebagai anak. Sebaliknya orang yang dibaptiskan semenjak anak dan dididik dengan baik, dari kecil dipupuk di dalam kerohanian dan cinta anugerah dan kasih Tuhan, banyak yang jadi orang Kristen yang agung. Mary Slessor umur 7 diselamatkan. Matthew Henry umur 10 diselamatkan. Saudara-saudara, mereka dari kecil dibaptiskan, tidak tahu apa-apa. Tetapi waktu mereka mulai besar sedikit-sedikit dididik, mereka mulai mengerti cinta Tuhan. Dan orang-orang ini telah menjadi orang-orang paling agung di dalam dunia kekristenan. Spurgeon menjadi pendeta yang baik sekali. Mary Slessor menjadi misioneri perempuan yang teragung di Afrika. Saudara-saudara. Dan Henry Matthew umur 10 diselamatkan. Dia menulis kitab pentafsiran kitab suci yang paling sempurna. 6 jilid yang seluruhnya lebih daripada 6.500.000 kalimat mentafsirkan kitab suci. Menjadi majelis sini sana seksi sibuk, lain tidak peduli. Tapi ada anak-anak orang yang sangat ingin mengetahui firman Tuhan, sudah belajar, membaca buku beribu-ribu. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang rajin menuntut pengertian firman Tuhan pada waktu mereka masih remaja, masih muda. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang kaya begini kita harus menghormati. Dan kita harus berdoa Tuhan pakai mereka luar biasa. Lebih baik dari generasi-generasi kita. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan mengampuni kita dulu, lalu kita mengampuni orang lain.
Ini minta pengampunan dari Tuhan melalui pertobatan untuk diselamatkan. Seumur hidup hanya perlu satu kali. You only need once. The only once in repentance. The only ones to ask God to save you and give you the regeneration grace. You only need once to be saved by God in your life. Seumur hidup hanya perlu satu kali engkau bertobat dan diampuni Tuhan. Tetapi pertobatan menerima hidup baru satu kali, pertobatan untuk hidup suci saben hari. Nah, doktrin ini harus dimengerti. I ask God to save me only once in my life, but ask God to keep me in holy life every day. Setiap hari minta Tuhan menyucikan engkau. Setiap hari minta Tuhan memberikan kebersihan rohani kepada engkau. Setiap hari minta Tuhan mengampuni engkau. Nah, minta pengampunan dari Tuhan sama minta pengampunan Tuhan untuk kesucian, dua hal. Minta pengampunan untuk menjadi anak Tuhan itu satu kali. Tapi sudah menjadi anak Tuhan, minta pengampunan supaya saben hari suci itu saben hari. Nah, yang kedua inilah perlu engkau mengampuni orang lain dulu, baru boleh doa. Yang pertama kali tidak perlu mengampuni orang lain. Karena engkau tidak mungkin mengampuni orang lain. Karena engkau juga belum menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi yang kedua, Tuhan saya mau hidup suci, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosa. Ini saben hari doa ini. Perlu engkau sudah mengampuni orang, baru Tuhan mau dengar doamu. Orang yang penuh dengan kebencian tidak pernah mengampuni orang lain, tidak mungkin mendapat berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, saya seumur hidup mengalami banyak persoalan, banyak problema, khususnya antara interpersonal relationship. Yang pernah aku ajar sekarang melawan saya. Yang pernah kerjasama sekarang memaki-maki saya. Saya bagaimana? Diamin aja. Kenapa? Bukan urusan saya untuk menghakimi orang. That is not my business to give the final judgment to everybody. Kalau orang salah mengerti, biar. Dia mau memfitnah, biar. Karena dia kira yang difitnah itu benar. Dia kira yang dia kerjakan itu tidak salah. Padahal tidak salah, salah dia tidak sadar. Lalu bagaimana? Maki-maki secara umum, tulis surat kepada orang lain, merusak nama kita. Bagaimana? Ya biarin dong. Nah, seorang pendeta kira-kira 10 tahun yang lalu tulis 6 makalah maki-maki saya, taruh di satu surat kabar di Indonesia. Nah, saya tidak tahu karena saya tidak pesan surat kabar itu. Dan tidak baca lebih bahagia kan? Dan kalau baca marah-marah kan dosa. Ya, dia maki-maki, saya tidak tahu. Saya sama dari sukacita malain Tuhan. Sampai ke-7 kali dia tulis. Lalu ada seorang yang baca, telepon sama saya. Yang benci saya ada orang, tapi yang mencintai saya lebih banyak loh orangnya. Yang benci kalau 500, yang cinta saya mungkin 50 juta orang. Lalu yang waktu itu 15 tahun yang lalu, yang baca itu marah sekali. Kenapa pendeta saya Stephen Tong dimarah-marahin, diejek-ejek, difitnah seperti ini? Lalu dia telepon sama saya. Pak Tong tahu enggak? Surat kabar tanggal ini. Sudah 7 kali engkau ditulis tak karu-karuan, dimarah-marahin. Tahu enggak? Saya enggak tahu. Loh, lu kok enggak tahu? Saya enggak baca. Kenapa? Saya enggak pesan surat kabar itu. Saya enggak pernah baca. Jadi bagaimana? Wah, kamu diejek-ejek, tak karu-karuan, difitnah dengan kalimat yang kasar sekali. Saya marah bagi engkau. Saya bilang jangan. Dia perlu marah. Biar Tuhan yang marah sama dia. Kalau engkau yang marah sama dia, nanti Tuhan marah sama kamu, susah. Dia bilang saya tidak tega melihat pendeta saya difitnah seperti itu. Lalu, kenapa kamu tidak balas? Saya bilang tidak baca, gimana balas? Tidak tahu mana bisa balas. Sekarang sudah tahu, saya kirim baca semua balas. Saya tidak mau balas. Kenapa tidak balas? Ya biarin. Orang kalau ngomong sesuatu, yang ngomong ke mulutnya kan. Ya, kalau mulutnya ngomong salah, mulutnya yang bersalah, bukan saya. Saya mengapa mesti marah-marah ikut? Biarin aja. Nah, orang itu yang telepon sama saya orang penting. Pak Tong, mau tidak saya tulis sesuatu membela kamu, serang dia kembali. Saya bilang jangan Pak, jangan. Kenapa jangan? Karena saya dipanggil Tuhan bukan untuk membela diri. Semua 1, 2, 3. Saya
dipanggil Tuhan bukan untuk membela diri, untuk mengabari Injil. Jadi mulut saya, pena saya tidak ada waktu untuk itu. Saya mengabari Injil sudah terus sibuk. Mana waktu tulis ini untuk serang ini kembali. Tidak karu-karuan, ribut tak habis-habis. Jadi bagaimana? Saya tulis, jangan Pak, lebih baik jangan tulis, biar aja. Dia kalau terus tulis pelan-pelan tintanya bisa habis kok. Dia terus marah-marah, pelan-pelan bosan sendiri kok. Pasti pada satu hari dia berhenti sendiri. Tapi heran dong, ada seorang di Paris tulis di internet marah-marah sama saya. Sampai sekarang sudah lebih 1 juta perkataan. Tintanya belum habis. Belum bosan-bosan. Saya juga tidak bosan-bosan dimarahin. Biarin aja. Nah saudara-saudara, kenapa orang itu maki-maki saya? Dulu dia sekolah di Amerika murid saya. Tapi sekolahnya semua malam hadir, siang hilang, pergi cari sepatu, pergi shopping. Kita diam-diam. Akhirnya sudah ikut 1 kali saja, minta saya tabiskan dia menjadi pendeta. Saya bilang enggak, kamu studinya kurang. Orang yang studi Jakarta sudah selesai musik praktek 3 tahun, baru dipertimbangkan. Sesudah saya tidak tabiskan dia jadi pendeta, mulai marah-marah. Lalu maki-maki, cari-cari saya. Ngomong kalimat-kalimat yang saya tidak pernah kerjakan. Apa yang dia katakan semua saya diam. Karena saya tidak mau membela diri. Jadi tidak usah tulis. Serahkan Tuhan saja. Biar dia sendiri marah-marah sampai dia sendiri berhenti. Kenapa ya Pak Tong tidak mau membela diri? Karena saya tidak dipanggil. Saya serahkan Tuhan. You yang akan memegang jabatan untuk mengadili manusia secara terakhir. Sekarang dicela, dimaki, difitnah, biarin. Asal pekerjaan Tuhan saya kerjakan terus. Nanti kalau dia harus luyu, dia luyu sendiri. Tidak lama kemudian orang itu pendeta yang belajar doktorat. Tidak lulus. Tidak lulus ya kasihan, jangan syukuri ya. Enak syukuri udah lulus gitu. Dia kasihan, sekolah setengah mati dah lulus. Sudah dah lulus, kita dengar apa yang terjadi. Dia marah sama profesor. You mesti luluskan saya. Profesor tidak mau peduli dia. Kalau tidak lulus, saya akan menjadi gila atau membunuh diri sampai. Tetap tidak digobris. Artinya ngamuk karena profesor tidak luluskan dia. Dia bikin sesuatu keanehan supaya orang kasihan sama dia. Pendeta naik tiang listrik, tidak mau turun. Di situ pegang terus. 7 hari tidak mau turun. Wah orang gelisah makannya bagaimana. Terus dia ke belakangnya bagaimana. Bilang sama dokter kasihan nah, supaya dia no. Dia tidak lulus, ya itu tidak lulus. Tidak mungkin saya kasih lulus karena dia naik tiang listrik. Akhirnya bagaimana? Kalau tidak saya tidak mau turun. Mereka lapor polisi. Polisi datang dengan senapan. Mau turun tidak? Baru turun. Sesudah turun, pulang ke Indonesia, tak dapat gelar dokter. Masih pegang di sinode, mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi karena imannya dan kelakuannya, akhirnya dibatalkan. Dan jadikan pendeta di satu gereja, sudah diusir sama orang lain. Saya tidak kerja apa-apa. Saya cuma tahu, my God is a true God. My God is a righteous God. Tidak perlu membela diri. Saudara-saudara saya mempunyai 2 dalil. Dan 2 dalil saya memberikan sharing kepada ibu. Kalau orang sengaja menjatuhkan kamu. Tapi kamu tidak bersalah. Seperti apa tuduhan mereka. Engkau tidak usah takut. Dalil pertama. Orang yang tidak ikut mempertumbuhkan engkau. Waktu mau menjatuhkan engkau. Tuhan pasti tidak izin. Amin. Mengerti maksud saya? Kalau mama saya membesarkan saya, kalau guru saya mendidik saya susah payah, lalu mereka menjatuhkan saya bahaya. Karena mereka ikut membangunkan saya. Lalu saya kurang ajar, saya bersalah, lalu mereka kutuk saya, Tuhan dengar. Tapi kalau orang yang tidak pernah berbagian di dalam mendidik engkau, tidak pernah berbagian membesarkan engkau, sekarang karena benci sama engkau, lalu maki engkau, fitnah engkau, lalu tulis apapun menjatuhkan engkau, tidak usah takut. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan
mereka sukses. Ini dalil pertama. Kedua, kalau engkau jujur, setia, dan engkau sungguh-sungguh lapang dada di hadapan Tuhan, dengan rajin kerjakan pekerjaan Tuhan, meskipun orang mau melawan engkau, jikalau Tuhan memelihara engkau, maka mereka tidak akan berhasil. Dalil pertama, yang tidak ikut membangun engkau, tak mungkin menjatuhkan engkau. Dalil kedua, yang Tuhan melihat kemurnianmu, tidak izinkan orang menjatuhkan engkau, mereka tidak berhasil. Dengan demikian kita tenang. Tetapi orang yang sudah melawan kita, kalau dia bersalah dan dia sadar dan dia mengaku salah, kita harus mengampuni dia. Kalau dia tidak mengaku salah, kita pun boleh mengampuni dia. Tetapi hati-hati, karena hari kiamat semua akan ternyata, semua akan telanjang, semua akan terbongkar oleh Tuhan. Itu sebab kalau ada orang memfitnah saya, mengatakan apa kepada saya serahkan diam Tuhan. Kalau orang tidak rasa diri bersalah, mau ngomong seenaknya saja, biar. Karena nyata sama fitnah dua hal. Yang fitnah tidak bisa merobohkan, yang nyata tidak bisa dirubah. Karena Tuhan mengetahui apa itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adalah yang adil dan akan menangin semua pada hari terakhir. Dan kalau pada hari terakhir baru dia sadar, dia telah salah, dia tidak keburu bertobat, bagaimana Tuhan menghadapi dia, saya tidak tahu. Mungkin Tuhan kasih dia kasihan, sehingga 1 detik sebelum dia menghadapi pengadilan, Tuhan kasih dia bertobatan, sehingga semua diampuni. Harap itu terjadi. Tapi sebagai kita sendiri, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lapang dada dan selalu bersedia mengampuni orang lain. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Semua 1, 2, 3. Ampunilah segala kesalahan kami sebagaimana kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Bukan engkau dulu lalu Tuhan ikut engkau. Tuhan mengampuni dulu, engkau belajar. Sesudah belajar itu, sudah laksanakan, baru berhak doa minta Tuhan mengampuni engkau lagi. Kenapa lagi? Karena kesucian di dosa benari, keselamatan di dosa 1 kali, once forever, itu keselamatan. Tapi to be sanctified, to be fresh, every day renewed, itu perlu pertobatan saben hari. Jikalau manusia semua bertobat 1 kali, kenapa masih Tuhan menyuruh gerejanya bertobat? Engkau bilang, kapan Tuhan masih menyuruh gerejanya bertobat? Saudara perhatikan, di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 surat kepada 7 gereja. Di dalamnya 4 kali, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobat kamu. Mereka sudah diselamatkan? Sudah. Mereka sudah gereja? Sudah. Mereka status sudah suci? Sudah. Statusnya sudah suci. Tapi kondisi sehari-hari harus suci. Itu sebab to be sanctified continuously every day, every moment, you need continuously repent before God. And you need ask God to forgive your sins continuously. Senantiasa minta Tuhan mengampuni dosamu setiap saat. Itu perlu minta Tuhan. Tetapi minta Tuhan ampuni dosamu supaya diselamatkan itu hanya 1 kali. Tidak perlu ulang. To be saved, to be regenerated, to be forgiven in your status only once in the world, in your life. Itu sebab saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, kalimat ini bukan doa minta pengampunan dosa supaya diselamatkan. Karena ini sudah diselamatkan. Baru berani memanggil dia Bapa di surga. Tapi ini adalah doa dari orang Kristen yang sudah diselamatkan. Lalu orang Kristen minta pengampunan apa? Pengampunan kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Jadi sebelum engkau berani doa ini, engkau harus terlebih dahulu berani mengampuni orang lain. Baru engkau berhak minta Tuhan mengampuni engkau. Seperti kalimat ini. Ampunilah segala kesalahan kami, sebagaimana kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudara,
Kiranya pengertian doa Bapa kami, kita memperdalam, kita dengan akurat, dengan sungguh-sungguh mengetahui secara tepat. Jangan sampai menyeleweng, jangan sampai kita menyesat. Sehingga pengertian doa Bapa kami yang mengerti dengan sesungguh-sungguhnya menunjang kita hidup relasi baik dengan Tuhan Allah dan relasi baik dengan orang lain. Ini adalah kesulitan masalah hidup di dunia manusia kedua. Minggu depan kita masuk ke dalam masalah ketiga. Sekali lagi, masalah pertama, me and the material need. Saya dan kebutuhan materi. Kalimatnya, berilah hari ini kepada kami makanan secukupnya. Kesulitan problem kedua, me and interpersonal relationship. Aku dan hubungan pribadi di dalam hidup dunia ini sama orang lain. Kalau aku bersalah sama orang lain, kalau orang lain bersalah kepada aku, ini hal yang paling sulit. Seorang bos ditanya, engkau punya perusahaan begitu besar, apa kesulitan? Kesulitan putar uang, atau kesulitan pinjam uang, atau kesulitan investasi, atau kesulitan memperkirakan spekulasi akan krisis-krisis, spekulasi atau semua yang lain, kesulitan daripada manajemen, kesulitan apa? Dia menjawab, semua dah sulit, yang sulit itu orang. Kerja apapun yang paling sulit itu orang. Orangnya yang sulit, bukan perkara yang sulit. Saudara sadar enggak? Saudara setuju tidak? Yang sulit itu orang. Orang itu kalau sudah sentimen, engkau jelaskan, makin jelasnya dia makin tidak jelas. Kalau dia sudah percaya, tidak usah engkau bicara, dia sudah percaya. Kalau tidak percaya, ngomong sampai 10 kalimat dia bilang semua salah. Jadi orang itu paling sulit. Tetapi jangan sengaja bersalah kepada orang lain. Kalau tidak sengaja bersalah kepada orang lain, kiranya Tuhan mengampuni kita. Tapi ingat kalimat ini. Hubungan antara manusia itu sangat sulit di dalam memperbaiki. Sangat gampang di dalam memperusak. Itulah sebab jangan sembarangan bersalah sama orang lain. Hati-hati dengan kalimat. Saudara sudah pernah dengar saya bicara tentang Jenderal Quan Kong? Tahu Quan Kong? Quan Kong punya satu adik janjian. Namanya apa? Zhang Fei. Quan Kong luar biasa. Mungkin salah satu jenderal paling besar dalam sejarah Tiongkok. Dan dia setia, dia adil. Dua ini yang diingat sampai selama-lamanya. Quan Kong pernah di dalam satu perjalanan lewat 5 kota, 6 jenderal dibunuh 5. Karena hebatnya begini. Dia terlalu hebat. Tetapi Zhang Fei sangat hebat juga. Cuma terlalu keras kepada bawahannya. Sama bawahannya bentak. Dimarah-marahi, dipecat karena dia bos, dia mempunyai hak begitu hebat, maka semua takluk sama dia secara lahir, hatinya benci kepada dia. Zhang Fei matinya kenapa? Di dalam perang tidak ada, di dalam peperangan tidak ada jenderal yang bisa membunuh Zhang Fei. Zhang Fei mati kenapa? Karena malam waktu tidur ngorok dibunuh sama bawahannya. Prajurit biasa masuk ke dalam tendanya, lihat dia mau bunuh. Matanya gede, ketakutan keluar. Dia bangun loh, matanya gede. Nggak usah takut. Dengar, matanya meskipun gede, memang dia kalau tidur buka mata loh. Dia tidur buka mata. Dengar ada ngorok tidak, dia masuk lagi. Tapi matanya buka. Sesuai itu langsung ditusuk jantungnya, mati. Berapa kali tusuk, Zhang Fei mati. Jenderal yang besar sekali bisa mati di bawah prajurit yang sederhana sekali. Karena apa? Tidur. Saudara-saudara. Kenapa tidur? Karena tidak berani waktu dia bangun. Kenapa tidak berani dia bangun? Karena waktu dia bangun terlalu hebat. Waktu dia tidur tidak sadar. Lalu kenapa orang begitu hebat mesti bunuh? Karena dia human relationship tidak baik. Kepada bawahnya terlalu kasar. Terlalu membentak. Tuhan beri kekuatan bijaksana kepada kita. Untuk di dalam human relationship, di dalam kebutuhan materi, dan minggu depan, di dalam pencobaan iblis. Minggu depan lagi, di dalam kesulitan bahaya, di dalam kejahatan. Kita 4 ini minta Tuhan pimpin kita. Berilah kami pada hari ini makanan yang
secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Jangan memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari segala kejahatan. 4 ini kalau sudah beres, kita hidup di dunia, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran yang kami terima melalui firman dan tafsiran kitab suci. Kami berterima kasih karena Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan pencerahan, memberikan kekuatan, pengertian, kesadaran kepada kami, untuk kami mengerti firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan dengarlah doa kami, doa yang kami belajar melalui pendidikan dari Yesus Kristus, daripada anak-Mu putra yang tunggal, kebenaran yang sendiri jelma menjadi daging. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ulangi lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.